Kalau memang itu bukan karma kita, ya apapun kita jalankan, nggak mungkin kita matilah karena COVID ini. Ya, ini adalah pandangan orang yang kita katakan yang mungkin dia belajar, tapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya. Kita mesti bersyukur bahwa negara kita itu punya Pancasila. Ya tadi sudah kita dengarkan pluralisme ya tadi dari Pak Udi bahwa ada kesetaraan, dengan sekat, toleransi, Mas Yuska juga seperti itu. Nah sebenarnya ini saya balik lagi ke Mas Yuska ya, karena terkait dengan toleransi itu kan sebenarnya kita itu juga tertuang dalam butir-butir Pancasila. Nah ini saya ngangkat ini bukan karena ada isu RUU itu ya, tapi memang arahnya pasti ke arah situ. Nah intinya itu kan kalau kita balik lagi ke sejarah itu kan eranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, dulu kakeknya Gus Dur itu ya. Nah ini apakah ada maksudnya tanggung jawab juga? Misalnya tadi kan Gus Durian sempat menyatakan bahwa ini loh, kadang kita ini harus menggunakan Islam dengan baik, apa segala macam, kita jangan ada perbedaan, rumah ibadah yang non minoritas kita juga harus lindungi dan segala macam. Nah ini kalau mengenai ideologi Pancasila ini bagaimana teman-teman Gus Durian, Mas Yuska? Ya, kalau Pancasila sih selesai lah kita. Jadi teman-teman di NU itu sejak tahun 1900 berapa itu di Mahkamah berapa itu sudah selesai dengan Pancasila. Jadi di NU apalagi Gus Durian itu memang kita tidak akan mengutak-atik lagi dengan Pancasila itu. Jadi sudah firm bahwa itu yang sudah. Jadi bangsa kita yang besar ini dengan segala banyak perbedaan itu butuh satu alat yang bisa mengikat seluruh perbedaan-perbedaan itu. Nah, salah satunya adalah dan itu adalah Pancasila. Jadi kita mesti bersyukur bahwa negara kita itu punya Pancasila. Karena banyak negara-negara itu tidak punya Pancasila. Jadi kita bayangkan seandainya kalau kita tidak punya Pancasila, tidak karu-karuan gitu. Nah, artinya bahwa memang permasalahan-permasalahan mendasar itu seyogyanya ketika ada perbedaan ya mesti kembali ke Pancasila. Kalau ada masalah-masalah yang menyangkut tentang eksistensi satu kelompok agama dengan agama A dengan B, itu ada kepentingan lebih besar yang harus diutamakan. Jadi kepentingan bangsa. Jadi tidak lagi ngomong tentang kepentingan agama A, B, kelompok ini, kelompok itu, semuanya kembali harus ada juga mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar. Nah, itu sebentar Mas Yuska, saya mau menegaskan lagi. Berarti tadi Mas Yuska ngomong bahwa berarti Pancasila ini ada karena kita berbeda, tapi bukan sebaliknya ya Pak ya? Bukan sebaliknya bahwa dengan kita berbeda maka Pancasila itu perlu ada, atau gimana? Yang benar seperti apa? Berarti kita ini kan mau kembali ke Bung Karno, proses munculnya Pancasila itu sendiri. Nah, Bung Karno itu suatu sosok yang sangat luar biasa, yang sangat visioner menurut saya. Jadi di dalam perjalanan beliau meletakkan fondasi bangsa itu, dia menyatakan bahwa dirinya sebagai penggali Pancasila, bukan penemu ya. Kalau penemu itu kan dia yang menciptakan, tapi kalau penggali itu dia menjadikan hal-hal yang sudah ada di bangsa kita itu diramu menjadi Pancasila. Nah, hal itulah yang kemudian dan Bung Karno sangat menyadari bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat heterogen, yang sangat luar biasa. Makanya kemudian di Pancasila itu beliau menemukan Bhinneka Tunggal Ika yang ada dari kitab Sutasoma. Kemudian ada nilai-nilai yang sebenarnya kalau beliau mengatakan kalau keseluruhan nilai Pancasila itu kalau diperas itu intinya menjadi gotong royong sebenarnya. Itu bahasa-bahasanya Bung Karno seperti itu. Nah, artinya bahwa Bung Karno dengan Pancasilanya itu menyadari betul bahwa yang membuat bangsa Indonesia, saya bukan mau negara ini, mau bangsa Indonesia kalau ingin menjadi maju dan besar, kuncinya adalah harus selalu bergotong royong dan bersatu. Nah, itu yang menjadi pemikiran dasarnya. Bahkan kemudian Bung Karno karena
cita-citanya itu juga sempat terganjal karena beliau juga kemudian berusaha mengakomodasi dengan semangat nasakomnya itu, walaupun itu kemudian secara politik kemudian menjadi masalah juga kemudian. Nah, tapi intinya ada semangatnya begitu besar dari Bung Karno dengan nilai-nilai digalinya tersebut. Nah, artinya bahwa pemikiran kecintaan seperti ini harus bisa menjadi cara berpikir kita semua. Apa yang dipikirkan oleh Bung Karno bahwa bagaimana sih supaya bangsa ini bisa tetap rukun, bagaimana sih bisa mengatasi segala mencari pedoman supaya hal-hal yang berbeda-beda tadi itu selalu ada kunci permasalahannya. Beliau menghasilkan Pancasila. Dan memang perumusnya tidak hanya Bung Karno, ada Muhammad Amin dan segala macam banyak orang. Dan di sana banyak orang-orang bermacam-macam juga, ada kelompok Islam, ada kelompok Tionghoa, ada teman-teman Papua dan lain-lain. Hal itulah yang kemudian harus kita junjung tinggi nih semangatnya Bung Karno dengan Pancasila ini. Nah, ya kemudian maka sampai sekarang sebenarnya dalam berbagai peristiwa bangsa kita ini sebenarnya sudah diselamatkan oleh Pancasila beberapa kali. Nah, itu secara memang begitu. Nah, permasalahan-permasalahan mendasar dari bangsa kita akan selalu dari zaman ke zaman itu selalu banyak kelompok yang berusaha untuk tampil sebagai pemenang, tampil sebagai mayoritas, memaksakan kehendak politiknya, memaksakan kehendak itunya. Tetapi secara mendasar semua bisa terselesaikan. Jadi kita mesti bersyukur bahwa kita punya Pancasila. Jadi ya perbedaan ini sebenarnya sangat indah sih kalau kemudian dan tapi memang upayanya kita apalagi sistem global seperti ini di mana semua informasi begitu terbuka, di saat semua orang saat ini begitu mudah mendapatkan informasi yang kadang-kadang juga tidak jelas kebenarannya, kemudian ditelan mentah-mentah, itu juga menjadi tantangan bagi kita bagaimana kita bisa mempertahankan Pancasila dan mempertahankan bangsa ini sebagai bangsa yang besar. Begitu Mas Gandol. Ya, terima kasih Mas Yuska. Sekarang saya ke Pak Udi, saya lanjut. Pak Udi, di agama Buddha itu kan atau di Buddhism itu kan kenal hukum karma gitu ya. Nah, di era pandemik ini kan saya mungkin nanti Pak Udi juga cerita ya akses yang telah dilakukan itu seperti apa, mungkin hal baik yang dialami atau hal buruk yang dialami itu seperti apa. Tapi bagaimana cara Buddhism memandang bahwa loh itu kan orang itu susah nggak dapat kerja itu kan karmanya dia atau apa. Nah ini gimana Pak Udi supaya meluruskan pandangan-pandangan seperti ini bahwa ya itu kan kita kan juga harus menolong tapi ya itu kan karmanya dia. Nah ini gimana Pak Udi cara mengambil jalan tengah. Nah itu kan Buddhism selalu seperti itu Pak Udi. Ya, jadi awalnya pandemi juga ada pro dan kontra bahwa mereka mengatakan kalau memang itu bukan karma kita, ya apapun kita jalankan, nggak mungkin kita matilah karena COVID ini. Ya, ini adalah pandangan orang yang kita katakan yang mungkin dia belajar tapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya. Ya, jadi kita boleh katakan kita memang punya mewarisi karma kita masing-masing. Ya, tapi contoh kalau kita katakan saya naik di lantai 8, saya loncat ke bawah, saya katakan, loh ini bukan karma saya kok, saya masih bisa hidup. Siapa yang berani lakukan? Jadi sama dengan pandemik kondisi seperti kayak sekarang ini, pandemik itu adalah satu virus yang sampai saat ini bukan kita katakan di Indonesia, tapi dunia belum menemukan formula apa yang terbaik. Ya, jadi kita harus juga pintar dan bijak. Jadi yang dikatakan kita harus jalan tengah, bukan harus sampai terlalu takut, tapi kita juga harus bermawas diri. Ya, jadi sebagai protokol tentang kesehatan kita harus ikuti. Udah itu kita juga harus beraktivitas seperti kayak biasa, cuma harus kita lebih waspada. Itu yang kita katakan. Contoh yang kayak tadi kita katakan, yang kita mereka ini loh, ya karena mereka ini mungkin karma mereka ya, supaya dengan ada pandemi ini mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak ada penghasilan atau apa. Kalau kita biarkan kayak itu berarti sifat dari yang ajaran Buddha itu kita tidak menerapkan. Sifat dalam ajaran Buddha kita juga saling tolong menolong. Ya, jadi misalnya ada orang susah, bagaimana kita bisa
mengangkat mereka itu entah dari kemiskinan atau kesulitan atau apa, itu yang dikatakan akhirnya yaitu kita katakan sama-sama bahagia. Nah, untuk itu banyak sekali ini ya, kalau dalam kondisi sekarang kita nggak bisa lagi membedakan orang itu dia susah dalam tanda kutip miskin. Kalau dulu sebelum pandemi mungkin kita bisa katakan oh dia rumahnya bocor, rusak, udah itu susah cari makan atau apa. Tapi untuk saat ini, kondisi sekarang ini, banyak yang mereka rumah ada, mobil juga ada. Tapi bisa tahu nggak kita mereka dalam hari ini adalah kondisi yang paling parah yang tidak ada orang yang tahu. Nah, bagaimana kita untuk masuk di sana? Karena apa? Berbuat baik juga harus dengan bijak. Jadi contoh apa yang saya lakukan selama ini, selama pandemik ini, ya dari kesempatan dari Yayasan BDC atau Wihara BDC membuat kita mengadakan misalnya bantuan-bantuan, terutama adalah lingkup yang terdekat kita. Kita setiap hari ada kadang share hello sama mereka, bagaimana kondisi kesehatan mereka, baik atau enggak. Nah, dari sana baru pelan-pelan bagaimana adanya pandemi ini, apakah usaha atau pekerjaan mereka itu ada yang terganggu atau yang terkena dampak atau apa. Kalau orang yang betul-betul mereka merasa, ya, jadi dia, oh ya, saya ada terdampak atau apa, baru kita ada buka, ya, apakah mungkin kita bisa bantu dengan cara apa. Nah, dari sanalah saya dapat menggali, ya, mereka ini yang pantas bagaimana yang dibantu atau apa. Jadi saya cerita sedikit dari Yayasan BDC, ya saya belum nanti ke KBI-nya. Yayasan BDC dari awal bulan Maret itu kita sudah ada pergerakan yaitu bantu orang-orang sekitar di sana, jadi penduduk-penduduk di sekitar atau apa. Itu kita melalui Polsek. Jadi anggota Polsek kita minta pantau, udah itu ke RT RW-nya, catat yang berapa orang yang harus kita bantu, berapa kakak atau apa. Karena apa? Kondisi sekarang tidak memungkinkan mengajak masa untuk mengambil paket yang akan kita berikan melalui ke wihara. Jadi kita gunakan fasilitas yang ada dari anggota Polsek, dari RT RW mereka atau apa, itu kita salurkan melalui mereka. Nah, udah itu orang-orang yang tadi yang saya katakan, mereka mungkin masih punya rumah, masih punya mobil atau apa. Tapi kondisi sekarang mereka income sama sekali nol, tidak punya apa-apa. Jadi kemasukan itu nggak ada, setiap hari pengeluaran. Itu kalau mereka ada tabungan atau apa, mungkin terkuras sampai sekarang juga bisa habis. Ya kalau kita katakan ya sebagai misalnya untuk antar jemput sekolah atau mereka pekerja harian atau apa. Nah, ini caranya bagaimana? Ya itu yang tadi yang saya katakan bahwa ya jadi kita ya harus tanya dulu mereka tentang kesehatan, tentang apa atau apa. Baru ada kita juga ada bantuan tunai. Ya, bantuan tunai itu ya seperti kayak pemerintah kan juga ada bantuan tunai dalam uang 600.000 atau apa itu dari pemerintah. Kita juga di sini karena apa? Tidak setiap orang harus kita memberikan satu paket yang kita katakan saya nggak biasa menggunakan paket sembako, tapi saya katakan paket makanan pokok. Ya, contoh kita lihat ya, pemerintah memberikan satu kelonggaran yang luar biasa. Mereka yang rumahnya 450 watt atau sampai 900, 3 bulan tidak usah bayar. Tapi nyatanya orang-orang yang lebih bawah, mereka tidak bisa menikmati. Contoh mereka yang tinggal di kos, ya, kos mereka punya meteran sendiri, mereka wajib harus bayar, ya. Dan juga kadang-kadang saya lihat yang mereka itu yang ya kelas yang sangat-sangat bawah itu mereka yang tinggal ya seperti perkampungan atau apa. Mereka juga dia sewa kamar, sewa apa, mereka tetap harus bayar. Jadi bukan semua dengan paket makanan pokok ini bisa menyelesaikan masalah, tapi mereka lebih membutuhkan uang yang mereka bisa belanja dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka ini. Itu yang juga harus kita tahu. Ya, jadi itulah yang kita ini kan. Dan kebetulan di KBI yaitu Keluarga Budaya Indonesia, kebetulan saya juga dipercaya di ya Budi ini ya itu satu kelompok dari ada sangha, ada majelisnya, ada yayasannya. Ini di Provinsi Jawa Timur ya. Jadi kita seluruh Indonesia ada 26 provinsi. Provinsi Jawa Timur itu ada poskonya. Nah, ini kita juga mendirikan posko ini pas di bulan akhir Maret ya. Jadi kita fokuskan utama itu adalah untuk membantu para tenaga dokter, perawat, dan tenaga medis yang lainnya, yang betul-betul mereka adalah garda terdepan untuk membantu pengobatan pasien-pasien COVID-19. Nah, kebetulan
Pak Kosin adalah sebagai ketuanya, ya saya sebagai koordinator untuk penggalangan dana, dan Bapak Billy, ya Bapak Billy itu adalah anak muda yang saya katakan luar biasa, ya beliau sebagai sekretaris. Disinilah kita ada beberapa anak muda juga, jadi yang untuk menggalang dana, dan ini 100% dana ini betul-betul disalurkan kepada yang kita katakan adalah untuk para dokter dan tenaga medis lainnya. Jadi tidak boleh dana ini digerakkan ke yang lain-lain. Itulah kita katakan, untuk menjadi satu gerakan sosial, itu geraknya mungkin bisa gampang ya, asalkan kita punya komunitas, punya teman, punya relasi, punya apa, mungkin gampang. Dalam kondisi gini orang mengeluarkan uang, membantu atau apa. Tapi pertanggungjawaban itu tidak gampang. Ya, inilah reputasi atau kita katakan yang biasanya orang percaya tidak percaya dengan bendera yang kita pegang. Disinilah pertanggungjawabannya. Jadi untung kita bisa dapat bantuan tenaga dari Billy yang super luar biasa. Beliau boleh dikatakan sebagai sekretaris dan humasnya. Semua saat itu banyak rumah sakit dari puskesmas, klinik atau apa yang datang justru datang dari daerah-daerah yang tidak terlirik oleh para donatur yang mungkin kebanyakan di basis kota Surabaya. Nah, kita juga tenaga terbatas, jadi kita dapat beli APD, sarung tangan, apa segalanya. Yang kota-kota Surabaya mungkin dari kita punya ini ya, organisasi otonom kita bisa bantu atau apa, kirim-kirim ke rumah sakit. Tapi yang daerah-daerah, untung kita punya koneksi yaitu Gus Durian. Dari Mas Yuska, orangnya dia akhirnya apa? Seluruh dari pulau Madura sampai ke paling ujung Sumeneb itu bisa mereka yang bantu mengcover. Jadi mereka yang datang ke sekretariat Wihara BDC ambil produk-produknya yang akan kita bantu, dan mereka bantu sampai betul-betul sampai lokasi dengan penuh tanggung jawab. Ya. Dan juga ada yang seperti kayak ini. Jadi kita yang seperti kayak APD itu kita untuk kali ini kita bisa bantu totalnya lebih kurang sekitar 70 rumah sakit dan puskesmas dan klinik kesehatan juga. Kalau di Provinsi Jawa Timur ada 38 kota dan kabupaten, kita bisa mengcover sampai 18. Memang kita tidak bisa semua, ya. Jadi kita juga tenaga terbatas, juga uang yang dana masuk juga terbatas. Tapi kita berusaha bagaimana, ya, yang mungkin kita tidak bisa cover semua, tapi kita bisa mengajak lebih banyak lagi, mungkin komunitas, mungkin yayasan-yayasan sosial apa itu semua, mereka ikutlah mengambil bagian di dalam seperti kayak gini. Jadi makanya kita katakan di mata COVID kita semuanya sama. Jadi kita harus saling bergandengan tangan, saling menguatkan, saling membantu, saling membahu, sehingga semua yang bekerja itu menjadi ringan. Coba kita bayangkan seperti kayak di Indonesia ya, tenaga medis ya, para dokter, perawat, mereka pakai yang namanya APD, satu sesi yang mereka pakai itu 5 sampai 6 jam satu mereka sekali pakai. Kita coba bayangkan, kita disuruh pakai masker aja atau pakai sarung tangan aja yang plastik itu, setengah jam aja misalnya kita ke bank, ke ATM atau apa keluar, kita buka aja sampai dia keluar keringat. Apalagi mereka pakai berlapis-lapis. Mereka begitu pakai, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa apa, segalanya nggak bisa. Fokus adalah satu, bagaimana berjuang supaya orang yang sakit ini bisa sembuh. Itulah yang kita lihat mereka begitu berjuang, kenapa kita cuma duduk dan termenung aja. Jadi itulah yang kita katakan, bahu-membahu, turun sampai bawah, bukan cuma sekedar kita belajar teori dari kita katakan baca-baca misalnya buku Parita, baca apa segalanya. Banyak orang kadang-kadang ya belajar, tapi kalau nggak dipraktekkan, akhirnya ya sia-sia juga. Yang perlu kita klarifikasi, betul nggak sih orang-orang yang kena corona atau yang terkena dampak COVID itu orang-orang yang nggak sembahyang? Kan katanya ada sempat seperti itu di pemberitaan.